Salokantara. Aku diutus oleh alam semesta untuk bertapa di Bukit Tukur agar persalinan istriku Nyai Salokantara berjalan lancar tanpa ada kendala. Ya, istriku sedang mengandung, namun bukan anak manusia, melainkan seekor ular naga yang ada di dalam kandungannya. Aku sangat takut menghadapi ini semua, karena sebelumnya aku hanyalah manusia biasa. Dan semua ini terjadi karena sebuah pertemuan yang sudah ditakdirkan. Pertemuan ini terjadi 1 tahun yang lalu di sebuah desa. Desa itu bernama Desa Ngasem. Wah, lagi pada ngapain ibu-ibu? Biasa, cari kesibukan. Siapa tahu bisa jadi cuan nanti, Dok. Aduh, sekarang apa-apa lagi susah ya Bu ya. Panen jelek, ternak yang gak ada yang gemuk, pajak tahunan naik terus. Wes nasib. Lah iya, padahal dulu desa Ngasem ini paling makmur loh, Dok. Nah itu Bu semenjak Ki Hajar Salokantara pergi itu loh, desa kita makin berantakan. Padahal dulu dia pernah janji akan melindungi desa ini dari luar sana. Ki Hajar Salokantara itu siapa Bu? Dia itu sosok penyelamat desa Ngasem, Dok. Dulu sebelum kalian pindah ke Ngasem, tempat ini adalah sarang kejahatan. Mereka sangat kejam. Kami penduduk asli Ngasem diperbudak, disiksa, dan dipaksa tunduk terhadap mereka. Kenapa tidak ada yang pernah menceritakannya kepada kami? Dok, Kami penduduk asli desa Ngasem telah sepakat untuk mengubur dalam-dalam masa lalu yang kelam ini, Dok. Sehingga menjadi tabu untuk diceritakan, Dok. namun hari ini berbeda. Kepala desa mendapatkan surat yang mengatakan bahwa Ki Hajar Salokantara akan segera kembali ke Ngasem. Oleh karenanya, sejarah ini harus disampaikan. Lihat, ada kapal datang. Jangan-jangan itu Ki Hajar Salokantara. Ki Hajar Salokantara telah kembali. Ki Hajar telah kembali. Ki Hajar telah kembali. Ki Hajar Salokantara pulang ke tanah. Langkahnya berat tapi hatinya tabah. Di bawah langit desa Ngasem yang teduh,
zamanku toh. Aku kembali ke desa Ngasem hari ini karena setiap hari aku selalu mendapatkan mimpi yang sama. Mimpi? Iya, di dalam mimpi itu ada sosok perempuan yang selalu mengajakku kembali ke desa Ngasem. Tapi ya, mungkin itu hanya sekedar mimpi. Selain itu, ada urusan yang lebih penting. Apa itu Ki Hajar? Akhir-akhir ini, kejahatan semakin pintar dan kuat. Kalian lagi kesusahan toh? Panenan jelek toh? Hewan ternak juga banyak yang mati. Kalian tahu kenapa? Tidak tahu kok tanya saya. Maaf, begini. Sebenarnya di antara kalian ada kejahatan yang sedang menyamar. Mereka hidup berdampingan dengan kalian. Setiap hari, para pengkhianat ini selalu meracuni air kalian, meracuni makanan ternak kalian, membuat kalian semua sengsara. Dan kalian tahu siapa orangnya. Dia adalah... Ya udah tahu juga, mau tanya saya. Oke. Baiklah, saat ini saya belum tahu siapa pengkhianat di antara kalian semua. Namun, menurut pengalaman saya, seluruh kejahatan di muka bumi ini tidak ada satupun yang bisa jongkok. Sekarang saya perintahkan seluruh penduduk desa Ngasem untuk jongkok. Jongkok. Kalian pengkhianatnya. Pergi kalian dari sini. Pergi. Wahai penduduk desa Ngasem, kalian tidak perlu khawatir lagi. Selama ada saya, Ki Hajar Salokantara, kalian akan hidup sejahtera. Langkahku berat tapi penuh tujuan. Bayangan bergerak diam-diam. Dunia ini milikku, itu sudah digariskan. Tak ada yang bisa hentikan takdir yang ku genggam erat di tangan.
Tunggu Haji. Diam. Maaf Ratu, kami ketahuan. Dasar kalian tidak berguna. Maafkan kami Ratu. Ki Hajar yang dulu mengalahkan kami datang kembali. Dia sangat kuat Ratu. Ki Hajar, sekarang dia sudah bukan tandinganku lagi. Aku sudah berhasil mengumpulkan energi kegelapan. Aku tidak akan terkalahkan. Lalu, apa lagi yang kau khawatirkan Ratu? Namun, telah diramalkan bahwa akan lahir sosok naga dari rahim manusia. Naga itu akan terlahir di desa Ngasem, dan kelak ia akan membinasakan seluruh kejahatan di muka bumi ini. Jika demikian, kita binasakan saja warga desa Ngasem, Ratu, agar ramalan itu tidak akan pernah terjadi. Mari kita hancurkan desa Ngasem. Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Kami sedang menunggumu Ki Hajar. Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Kamu... Nama saya Sinta. Saya ingin berbicara empat mata denganmu. Apakah bersedia? Sinta, apakah di dalam mimpimu ada sosok lelaki yang wajahnya mirip denganku? Dari mana Ki Hajar mengetahuinya? Karena perempuan yang ada di dalam mimpiku yang menyuruhku kembali ke desa Ngasem juga mirip denganmu, Sinta. Kejahatan menyerang! Tolong selamatkan kami. Tolong. Sinta, berhenti Sinta. Siapa kamu? Wahai Sinta anakku, kau tak perlu takut. Saya adalah jemaat semesta yang akan mengutusmu. Mengutusku? Apa maksudnya? Engkau wanita yang telah dipilih untuk mengandung seekor ular naga yang kelak akan membawa kebaikan untuk seluruh umat manusia. Sekarang, pergi, selamatkan Ki Hajar Salokantara, lalu menikahlah dengannya. Namun, Ki Hajar saat ini sedang ditawan oleh kejahatan. Bagaimana cara aku menolongnya? Ambillah kelintingan pusaka ini, Sinta, lalu pergi, selamatkan desa Ngasem. Jiwa suci akan melindungimu, Sinta. Baiklah. Terima kasih semesta.
menceritakan semua yang telah ia alami. Namun bukan semata-mata hanya perintah semesta saja, namun cinta yang telah mempersatukan kita. Ada bayangmu di setiap pagi, senyummu itu seperti matahari cinta. Kau indah tanpa ragu, bagai bulan yang malu-malu. Dan saya memutuskan untuk menjadikannya Nyai Salukantara. Kami mempersiapkan diri untuk menyambut sang utusan semesta. Buah hati kami, seekor ular naga yang kisahnya sangat melegenda. Dan hari ini adalah hari kelahirannya. Mari kita saksikan bersama. Inilah kisah sang legenda. Baru Klinting. Di sebuah desa bernama Ngasem, hidup sepasang suami istri bernama Ki Hajar Salukantara dan Nyai Salukantara. Selama puluhan tahun bersama, mereka belum juga dikaruniai seorang buah hati. Suatu hari, Ki Hajar Salukantara berpamitan untuk pergi bertapa ke Gunung Telomoyo demi meminta keajaiban seorang buah hati. Dengan menitipkan kelintingan pusakanya, Ki Hajar pun pergi meninggalkan Nyai Salukantara. Setelah berbulan-bulan lamanya, Nyai Salukantara akhirnya mengandung seorang anak. Namun, takdir semesta mengejutkannya. Anak yang dikandung Nyai bukanlah seorang anak manusia, melainkan seekor ular naga yang bisa bicara. Ia memberi nama naga tersebut Baru Klenteng, nama yang diambil dari kelintingan pusaka milik Ki Hajar Salukantara. Nyai Salukantara membesarkan Baru Klenteng seorang diri. Baru Klenteng memiliki kekuatan untuk memperbaiki segala sesuatu dengan hembusan nafasnya. Dikala Baru Klenteng beranjak remaja, ia mulai bertanya akan keberadaan ayahnya. Nyai Salukantara kemudian menyuruhnya pergi untuk menemui ayahnya di Gunung Telomoyo dengan membawa bukti berupa kelintingan. Nyai pun berpesan, Baru, di luar sana akan banyak orang yang tidak menyukai rupamu. Jangan pernah kau membalas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah, hanya kebaikan yang akan membawa ketentraman di muka bumi ini. Jika sesuatu terjadi padamu, peganglah kelintingan pusaka ini dengan erat. Senantiasa, semesta akan menolongmu. Hati-hati, Baru. Baru pun terbang, meninggalkan tempat tinggalnya untuk menemui ayahnya, Ki Hajar Salukantara. Setibanya di Gunung Telomoyo, Baru Klenteng membangunkan Ki Hajar dengan keberadaannya. Ki Hajar Salukantara sangat terkejut melihat rupa Baru Klenteng yang merupakan seekor ular naga. Baru Klenteng kemudian memberitahukan Ki Hajar bahwa ia adalah anaknya. Ki Hajar merasa tidak percaya. Akan tetapi Baru Klenteng menggunakan kelintingan emas pusaka miliknya. Ki Hajar kemudian menguji Baru Klenteng dengan berkata bahwa jika Baru Klenteng mampu untuk melingkari Gunung Telomoyo dengan
semesta. Sekarang, hendaklah kau pergi ke Bukit Tugur dan bertapa. Maka wujudmu akan berubah menjadi manusia. Baik, Ayahanda. Dengan harapan besar untuk menjadi ciptaan yang sempurna, baru Klinting terbang dengan cepat ke Bukit Tugur. Namun di perjalanan, ia melewati suatu desa yang dilanda kemiskinan. Desa itu adalah Desa Patuk. Merasa iba, baru menolong desa itu dengan hembusan nafasnya. Warga Desa Patuk dengan berlomba-lomba mengambil semua makanan itu. Di saat yang bersamaan, semesta mengubah Baru Klinting menjadi seorang anak manusia. Ia merasa gembira karena wujudnya bukan lagi seekor naga yang menyeramkan. Tiba-tiba, perut Baru Klinting berbunyi kelaparan. Dengan rupa seorang manusia, Baru Klinting tidak lagi takut untuk menghampiri desa tersebut. Ia berjalan mendekati desa dan meminta makanan pada salah satu warga. Akan tetapi, Baru Klinting malah diusirnya. Siapa kau anak kecil? Di sini tidak ada makanan untukmu. Semua ini hanya untuk kami, warga Desa Patuk. Pergi kau dari sini. Tiba-tiba seorang nenek menghampirinya. Nenek itu menanyakan mengapa Baru menangis. Kemudian Baru bercerita bahwa warga Desa Patuk mengusirnya. Mendengar cerita Baru, nenek itu mengajak Baru ke halaman rumahnya dan memberikannya sepiring makanan. Lalu nenek itu menceritakan sifat asli warga Desa Patuk yang angkuh dan serakah. Seberapapun keajaiban yang terjadi kepada mereka, mereka tidak pernah menyampaikan rasa syukur kepada semesta. Kemudian nenek itu berpesan kepada Baru, jika ia mendengar gemuruh langit, maka segeralah pergi ke bukit paling tinggi. Dari sana, ia akan dapat melihat karma semesta. Tak lama kemudian, hujan besar terdengar dan hujan mulai turun. Dari kejauhan terdengar suara minta tolong. Baru Klinting melihat warga Desa Patuk dilanda banjir besar. Melihat kejadian tersebut, Baru teringat perkataan ibunya. Jangan pernah kau membalas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah, hanya kebaikan yang akan membawa ketentraman di muka bumi ini. Baru Klinting kemudian berdoa kepada semesta. Wahai semesta, kembalikanlah wujudku seperti semula. Aku ingin menolong semua orang dengan wujudku apa adanya. Dengan wujud ular naga seperti sedia kala,
Klinting menolong warga desa Pato dari bencana banjir tersebut. Sesampainya di puncak bukit, warga desa Pato merasa takjub atas sosok seekor naga yang telah menolong mereka. Baru Klinting pun memberitahu warga desa Pato bahwa ialah anak kecil yang telah mereka usir tadi. Warga desa Pato akhirnya menyadari kesalahan dan sifat buruk mereka. Dengan tundukan rasa hormat, warga desa Pato menyampaikan rasa syukur mereka atas Baru Klinting dengan menamakan tempat tersebut Rawa Pening, yang berarti melambangkan kebeningan hati Baru Klinting. Baru, aku adalah jelmaan semesta yang ingin menguji ketulusan hatimu. Kau adalah kesatria yang tabah dan tangguh dengan hati yang tulus seperti anak kecil. Maka dari itu, akan kuubah wujudmu menjadi seekor naga yang selalu membawa kebahagiaan masa kini dan disukai oleh semua orang, yaitu naga loka.